Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Edi Semanli. Kita hari ini akan mendiskusikan soal-soal ukuran pemusatan. Di antaranya ada rata-rata, modus, median, dan kuartil. Baik, langsung kita mulai saja. Ya, soal pertama. Di sini tertulis tinggi badan siswa di kelas 12 SMA Semanli tampak pada tabel berikut. Hitung rata-rata tinggi badan siswa tersebut. Baik, di sini sudah ada tabel, ada data, dan ada frekuensi. Kita diminta untuk menghitung rata-rata atau mean. Nah, langkah yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu titik tengah atau nilai tengah. Kita lambangkan dengan X1 atau XI ya. Nah, cara menentukannya adalah kita bisa menghitung dengan 141 ditambah 145 kemudian dibagi 2. Atau boleh juga 145 kita kurang dengan 141 kemudian kita bagi, misalkan begini, 145 kita kurang 141, ini jawabannya adalah 4. Nah, setelah itu kita bagi 2, dapatnya adalah 2. Nah, selanjutnya kita jumlahkan 141 kita tambah dengan 141 ditambah dengan 2, yaitu 143. Nah, ini kita isi 143. Yang bawah, ya kalau yang bawah kita tidak usah ngitung lagi, cukup kita lihat penjumlahan dari batas bawah ke nilai tengah, yaitu 141 ke 143 itu adalah ditambah 2. Maka yang bawah cukup kita tambah 2, berarti 146 kita tambah 2, yaitu 148. Selanjutnya yang bawah juga sama, 151 ditambah 2, yaitu 153. Yang bawah 158. Yang bawah lagi 163. Di bawah lagi 168. 100 lagi di bawah lagi terakhir 173. Ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menggunakan cara coding ya. Jadi saya menggunakan coding menurut saya lebih gampang. Maka kita tentukan rata-rata sementara. Rata-rata sementaranya saya ambil ini. Saya ambil di sini ya. Saya ambil di 158. Itu rata-rata sementara. Berarti kita anggap rata-rata sementara 158. Terus ini kita hitung 0. Di sini min 1, di sini 1, di sini di sini min 2, di sini min 3. Ini 1, di sini 2, di sini 3. Biasanya kelambangkan dengan C ya. CI. Selanjutnya kita kalikan, yaitu XI kita kali dengan CI. Berarti ya kita hitung FI ya, frekuensi. FI kita kali dengan CI, yaitu 1 dikalikan dengan min 3, yaitu min 3,
kemudian 4 dikali min 2, min 8, terus 5 dikali min 1, min 5. 15 kali 0, 0. Kemudian 7 dikali 1, 7. Kemudian 6 dikali 2, 12. Selanjutnya 2 kali 3, 6. Selanjutnya kita hitung jumlahnya. Ini dapatnya adalah min 16. Ini bisa kita sederhanakan dengan ini. Ini masih sisa min 4. Kita jumlahkan dengan 6. Ini tinggal sisi ini plus 2. Tinggal terakhir adalah 7 tambah 2, yaitu 9. Jadi sigma FICI itu adalah 9. Nah, sekarang kita hitung. Kita gunakan rata-rata. Itu sama dengan rata-rata sementara ditambah panjang kelas. Kemudian kita hitung sigma FICI dibagi dengan sigma FI. Nah, untuk sigma FICI adalah 9 ya. Kemudian panjang kelas kita tinggal hitung aja di sini, yaitu 46 dikurang 146 dikurang 141, yaitu 5. Kemudian rata-rata sementara 158. Kemudian sigma FI itu adalah banyak data, yaitu kita jumlahkan ini. 1 tambah 4, 5. Ya, kita jumlahkan ini. Frekuensi atau banyak data atau sigma FI. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 5, 20. Tambah 15, 35. 35. Terus ke bawah, tambah juta aja, tambah 6, tambah 2. Dia jadi jumlah 40. Sekarang kita hitung, yaitu rata-rata sementara 158, kemudian panjang kelas itu 5, kemudian sigma FIC itu adalah 9, kemudian sigma FI adalah 40. Ini boleh kita sederhanakan, jadi 8 ya. Jadi rata-rata itu sama dengan 158 ditambah 9 dibagi 8. 9 bagi 8 itu 1,125. Nah, jadi jawabannya adalah 159,125. Ya, biasa juga dibulatkan nih. Kalau dibulatkan ini jadi 159,13 ya. Kalau bulatkan 2 angka. Ya, jawabannya itu. Itu untuk soal pertama. Untuk rata-rata kita menggunakan cara coding. Kalau kamu menggunakan cara titik tengah juga boleh. Atau menggunakan rata-rata sementara juga boleh. Ya, prinsipnya bisa mengerjakan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami soal nomor 1 ini. Kita beralih ke soal nomor 2. Ya, soal nomor 2 masih rata-rata. Tetapi rata-ratanya pertanyaannya dalam bentuk histogram. Kalau di soal pertama tadi rata-rata ada tabel distribusi frekuensi. Kalau di soal kedua ini adalah rata-rata, tapi datanya ditampilkan dalam bentuk histogram. Nah, apa yang kita lakukan pertama? Ya, yang pertama adalah kita harus coba lihat titik tengah ya. Kita cari titik tengahnya atau nilai tengah dari data ini. Cara gimana? Caranya kita di ini
60,5 ini kita sebut adalah tepi bawah ya. Kalau kita tambah 0,5 dia jadi 61. Ini adalah batas bawah. Kemudian kita lihat panjang kelasnya itu adalah 5 ya. Dapat dari 65,5 dikurang 60,5 dapat 5. Berarti panjang kelasnya 5. Dan ini di sini di batas bawah kelas kedua adalah 66. Nah, kemudian batas atas kelas pertama adalah 65. Nah, kita tidak harus menulis dalam bentuk tabel distribusi frekuensi semua, cukup kita ambil polanya. Ya, polanya kita tinggal ambil dari dua kelas ini. Nah, dari 61,65 maka kita akan menemukan nilai tengahnya, yaitu titik tengahnya yaitu 63. Caranya sama dengan tadi ya, bisa digunakan 61 ditambah 65 kemudian dibagi 2, atau boleh juga kita hitung 65 kita kurang 61 dapat 4. 4 dibagi 2 dapat 2, maka tinggal ditambah 61 ditambah 2. Nah, kemudian ini juga sama ya. Berarti di sini 66 ditambah 2. Polanya itu nih 68. Kemudian kelas ketiga ini 70,5. Berarti dia itu 71. Ya, berarti 71 ditambah sini 71. Kemudian yang ini 76. Di sini 81, di sini 86. Nah, berarti ini nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah ini 73, tinggal tambah 2. Ini 78, ini 83, ini 88. Ya, selanjutnya kita tampilkan frekuensi. Frekuensinya adalah FI, lambangnya kita ambil dari sini. Ini 2, terus 6, kemudian di sini 10, kemudian di sini 12, 8, di sini 2. Terus kita hitung rata-rata sementaranya. Rata-rata sementaranya yang mana ya? Boleh silakan dipilih. Mau menggunakan yang mana? Sekarang saya pilih rata-rata sementara saya adalah ini. Saya pilih rata-rata sementaranya adalah 7,3. Ya, ini adalah rata-rata sementara. Ya, untuk rata-rata sementara kita pilihannya bebas. Kita mau menggunakan yang mana? Apa 68 boleh, 78 boleh. Intinya adalah biar supaya kita menghitungnya mudah. Nah, berarti di sini 0 ya. Ini C-nya kita hitung, CI-nya ini 0. Dia pakai cara coding. Ini 1, min 1, ini min 2. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Kemudian jumlah sigma FI-nya kita hitung ya. Sigma FI itu sama dengan 2 tambah 6, 8. 8 tambah 10, 18. 18 ditambah 12. 18 tambah 12 itu 40. Kemudian kita tambah dengan 8 tambah 10. Ya, ini dapat. Kita ulang lagi. 2 tambah 6 itu 8. 8 tambah 10, 18. 18 ditambah 12 itu 30. 30 tambah 8, 38 tambah 2, 40. Jadi ini 40 sigma FI-nya. Selanjutnya kita hitung FI CI.
yaitu sigma dikali dengan CI. Sigmanya adalah, FI dikali CI. FI itu adalah frekuensi, yaitu 2 dikali min 2, kita dapat min 4. Terus 6 ya, ini 6 dikali min 1, min 6. Selanjutnya 10 kali 0, 0. 12 kali 1, 12. 8 dikali 2, 16. 2 kali 3, itu ada 6. Ya, kita hitung. Oh, ini bisa kita sederhanakan ya. Ini min 6 dengan 6 ya. Sederhanakan. Kemudian min 4 kita sederhanakan dengan 16 jadi 12 ya. Jadi sigma FICI sama dengan 24. Nah, baik, sekarang kita hitung. Rata-rata sama dengan rata-rata sementara ditambah C atau panjang kelas dikali ini sigma FICI, kemudian dikali sigma FI. Tadi rata-rata sementara kita pilih 73, ditambah panjang kelasnya 5, kemudian sigma FICI itu 24, kemudian sigma FI itu adalah 40. Ya, kita sederhanakan. Di sini boleh silakan digunakan kreativitas menghitung angka. Boleh di 5 kali 24 dulu, kemudian dibagi 40. Kalau saya lebih sederhana, saya sederhanakan 5 dengan 40 ya. Yaitu dapat 8. Kemudian 24 dibagi 8 dapat 3. Berarti jawabannya adalah 73 ditambah 3 sama dengan 76. Oh, angkanya bulat ya. Jadi rata-rata soal kedua adalah 76. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ya, soal nomor 3 pertanyaannya adalah menghitung modus dari tabel yang diberikan oleh soal. Untuk modus, langkah pertama yang harus kita cari apa? Langkah pertama yang harus kita tentukan untuk mencari modus adalah kita cari atau menentukan kelas modus. Nah, untuk menentukan kelas modus itu mudah untuk menentukannya, tinggal kita lihat frekuensi yang tertinggi. Nah, di sini ada 5 kelas ya. Nah, frekuensi yang tertinggi kita dapat pada kelas yang keempat ya. Kenapa keempat? Karena frekuensinya 15. Ini adalah frekuensi yang tertinggi di antara frekuensi yang lain. Berarti kita simpulkan berarti inilah yang kita namakan kelas modus. Itu kelas keempat. Nah, kita lanjut. Untuk modus itu rumusnya adalah bias ditulis MO sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah panjang kelas. Untuk panjang kelas kadang simbolnya pakai C, kadang pakai P ya. Ya, silakan kamu suka yang mana. Selanjutnya ini D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, untuk tepi bawah kelas berarti ada di sini. Ini batas bawah kelasnya ada 55, maka tepi bawah kelasnya itu ada 55 dikurangi setengah, yaitu 54,5. Untuk penulisan ya boleh menggunakan cara setengah begini atau boleh menggunakan cara 54,5. Ini kita isi 54,5. Kemudian panjang kelas kita hitung saja, salah satu kita ambil yaitu 45 dikurang 40 berarti 5.
Kemudian D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti ini adalah 15 dikurang 11. Nah, kalau kamu nanti mengerjakan mulai langsung aja ya. Jawabannya 4 ya. Ini karena kita belajar jadi saya tuliskan lengkap. Kalau kamu mengerjakan bisa langsung. Kemudian yang D1 juga sama nih, 15 dikurang 11 ditambah D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 15 dikurang 7. 15 dikurang 7. Sama dengan kita hitung 54,5 ditambah 5. Ini 4. Ini 4 juga. Ditambah 15 kurang 7 itu 8. Sama dengan 54,5 ditambah 5 ditambah 4/12. Ya, ini kita sederhanakan, sama-sama bagi 4 ya. 1, ini bagi 4, 3. Jadi boleh kita hitung di sini 54,5 ditambah 5 dikali sepertiga, yaitu 5/3. Ya, tinggal kita hitung 5/3 itu berapa. Jadi akhirnya kita mendapatkan 54,5. Kita hitung 5 dibagi 3 itu dapat 1,6666 begitu. Kita tulis 2 angka aja di belakang koma, yaitu 1,67. Akhirnya dapat jawabannya adalah ini 7, kemudian ini 1, terus di sini 56 ya, 56. Ya, jawabannya adalah 56,17. Ini modus yang kita cari. Baik, mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk memahami soal nomor 3 ini. Baik anak-anak, kita coba lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 pertanyaan masih modus, tetapi soalnya tampilan dalam bentuk histogram. Jadi kamu harus bisa menjawab pertanyaan modus atau rata-rata, baik itu tabel atau histogram atau poligon. Nah, jadi baik, kita lanjut aja. Untuk soal nomor 4, kita harus rumusnya kita sudah tahu tadi rumus modus, yaitu rumusnya adalah modus sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas, kemudian D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, tepi bawahnya kita tentukan. Langkah kita yang paling penting adalah langkah pertama adalah kita harus menentukan kelas modus. Kelas modus kita tadi sudah tahu bahwa kelas modus adalah kelas yang frekuensinya paling tinggi. Dalam histogram sangat mudah menentukannya. Ini adalah kelas modus ya. Yang saya arsir ini adalah kelas modus. Karena frekuensi tertinggi yaitu 12. Nah, dalam histogram kita tidak perlu mencari pengurangan lagi. Karena di sini sudah ada tepi bawah kelas modus, ini sudah tertulis, yaitu 75,5 ya, yaitu modus sama dengan 75,5 ditambah panjang kelas. Untuk panjang kelas kita bisa kurangi saja, yaitu sambil 65 dikurang 65,5 dikurang 60,5, yaitu jawabannya 5. Kemudian D1 dikurang D2. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelumnya, yaitu di sini 12 dikurang 10 ya, langsung saja kita tulis 2.
Ini 2 juga ditambah dengan D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya, yaitu 12 dikurang 8, yaitu dapat jawabannya 4. Ya, sama dengan 75,5 ditambah ini 5, ini 2 per 8. Ini boleh kesederhanakan bagi 2, 1 dibagi 2, 4 ya. Jadi kita hitung. Oh maaf ya, ini bukan 8 ini. Ini bukan 8 ya, maaf, ini kita hitung. Kita perbaiki. Ini 6 ya. Ini 6, berarti ini 3. Nah, jadi kita hitung 75,5 ditambah 5 per 3. Jadi 75,5 ditambah 5 dibagi 3 itu jawabannya adalah sama dengan tadi ya, 1,66666 kita bulatkan jadi 1,67. Jadi jawabannya sama dengan ini 7, 1, kemudian 7,17. Kita lanjut soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini adalah median. Soal median. Median data di atas adalah tinggi badan sekelompok siswa. Jika median data di atas adalah 163,5, tentukan nilai K. Nah, untuk median yang harus kita lakukan adalah itu kita harus menentukan atau mencari frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu adalah, ini kita tulis frekuensi kumulatif. Ini 5. Di kelas pertama itu frekuensi kumulatif 5, kemudian pada kelas kedua ini adalah 25. Dapat dari mana? Yaitu tinggal 5 ditambah 20. Nah, selanjutnya frekuensi kumulatif kelas ketiga yaitu ini 25 ditambah K. Selanjutnya frekuensi kumulatif kelas keempat yaitu 25 tambah K ditambah 26. Ini dapat 51 tambah K. Kemudian 51 tambah K ditambah 7, kita peroleh 58 tambah K. Nah, ini frekuensi kumulatif. Nah, sama dengan modus, kita juga harus menentukan kelas median. Untuk menentukan kelas median, di median kita menggunakan dengan cara yaitu kalau Q3 atau median atas kita menggunakannya 3/4 dikali N. Ya, kalau median Q2 yaitu 2/4 kali N. Kalau median itu sama juga dengan Q2, yaitu median menggunakan Q2 yaitu 2/4 kali N. Atau bisa juga jadi setengah kali N. Nah, di soal ini median sudah dikasih tahu soal yaitu 163,5. Nah, dari data ini kita bisa menentukan kelas mediannya, yaitu nilai yang terletaknya 163,5 terletak pada kelas mana. Ya, kita bisa lihat ya.
dia adanya di sini. Pada kelas ketiga, ya, yaitu 161 sampai 165. Nah, karena 163,5 ada di kelas ketiga ini, maka ini kita sebut dengan kelas median. Kelas median. Sekarang kita coba kerjakan. Kita gunakan rumus median itu sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas dikurung kali, ini adalah 2/4 kali N, atau boleh juga kamu langsung tulis 1/2 kali N dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian adalah frekuensi median. Nah, sekarang kita hitung. Mediannya sudah dikasih tahu, sudah diketahui oleh soal, yaitu 163,5. Kemudian tepi bawahnya ya kita ambil dari kelas median, yaitu 161 dikurang setengah, kita dapat 160,5 ditambah panjang kelas. Nah, panjang kelas kita ambil saja 156 dikurang 151, yaitu 5. Kurung. Nah, untuk banyak data ini kita ambil dari ini ya. Banyak data itu adalah 58, ini sebagai N ya. Maka ini sini kita tulis setengah dikali 58 ditambah K dikurang 25, yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, yaitu 25. Selanjutnya, F ini adalah frekuensi kelas median, yaitu K. Nah, sekarang kita gunakan kepiawaian kita dalam mengerjakan soal aljabar. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, kita pindahkan sini ya. Jadi 163,5 dikurang 160,5 sama dengan ini 5 kemudian setengah dikali 58 itu boleh kita tulis menjadi 29 ditambah dengan K/2, ini 25, ini per K. Ya, 163,5 dikurang 160,5, itu dapatnya ada 3. Sama dengan itu sini 5 dikali 29 dikurang 25 dapat 4 ya. 4 ditambah K/2. Nah, sini ada K ya. Ini ada per K. Nah, ini boleh kita kali K-nya ke K-nya boleh kita kalikan ke 3 ya. Yaitu 3K sama dengan ini jadi 20. Ini jadi 5K/2. Nah, biar gampang kita kali aja 2 ya. Kita kali 2 semua aja biar gampang. Ini jadi 6K. Ini jadi 40. Ini jadi 5K. Jadi sama dengan K sama dengan 40. Ya, dengan 5K pindah ruas. Jadi 6K dikurang 5K sama dengan K. Jadi dapat K-nya sama dengan 40.
Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Kita lanjut sekarang ke soal nomor 6. Soal nomor 6, nah ini adalah menghitung median. Hitung median, tapi soalnya tampilannya dalam bentuk histogram. Untuk menentukan histogram, untuk menentukan median kita harus cari dulu kelas mediannya. Untuk menentukan kelas median, kita bisa menggunakan frekuensi ya. Coba kita hitung frekuensi dulu. Frekuensi yaitu mulai dari 2 ya. 2, 6, 10, kemudian 12, kemudian 8, kemudian 2. Kita hitung frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif sama dengan 2. Ini dapat 8. Dapat 8 adalah dari 2 tambah 6 ya. 2 tambah 6. Ini dapat 18 dari 8 tambah 10. Ini dapat 30. 30 dapat dari 18 tambah 12. Kemudian ini dapat 38. 30 tambah 8 kemudian dapat 40. Ini sama dengan banyaknya frekuensi 40 juga. Nah, untuk menentukan kelas median, yaitu kita tinggal menghitung, yaitu setengah dikali N. N yang 40 berarti setengah dikali 40, sama dengan 20. Nah, angka 20 itu ada di mana? Nah, kalau ini artinya frekuensi kumulatif 2 ini artinya adalah data pertama dan data kedua ada di kelas pertama. Kemudian 8 ini artinya adalah data ketiga sampai data ke-8 ada di kelas kedua. Nah, lalu di manakah angka ke-20? Ya, 20 ada di sini ya. Ada di sini. Nah, kalau di sini artinya adalah data ke-19 sampai data ke-30 ada di kelas ini. Berarti ini ada kelas berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti data keempat ya. 1, 2, 3, 4. Berarti inilah kelas median. Kalau kita tanya kelas modus, di sini juga sama ya. Makanya disebut dengan ini adalah pemusatan ya. Ukuran pemusatan. Karena dia memang datanya terpusat. Nah, baik. Kita sudah mengetahui kelas median, yaitu kelas yang saya arsir ini. Sekarang tinggal hitung. Yaitu median sama dengan tepi bawah, panjang kelas ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi kelas median. Lanjut, berarti tepi bawahnya dapat ya ini 75,5. Kemudian panjang kelasnya tinggal kita kurang saja, 65 kurang 65,5 dikurang 60,5 yaitu dapat 5. Kemudian setengah N sudah kita hitung dapat 20. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas median yaitu 18 ya. Kelas median ini maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median 18. 18 per frekuensi kelas median yaitu 8. Sama dengan 75,5 ditambah 5 kurung 20 dikurang 18, 2 per 8 ya. Boleh sederhanakan, ini 1 dibagi 2, 1 dibagi 2, 4. Jadi 75,5 ditambah 5 per 4. Oh, ini ada yang salah sebentar. Ada yang salah ini. Kelas mediannya, ini maaf, ini ya salah sebentar. Kita perbaiki. Ini bukan 8 ya. Kelas mediannya adalah, frekuensi kelas median adalah 12.
Ya, ini 12 ya, frekuensi kelas median ada 12. Kita ganti, ini berarti jawabannya adalah 2/12. Ya, sesama kita bagi 2, 1 dibagi 2, 6. Jadi di sini jadi 5/6. Kita hitung selanjutnya, 75,5 ditambah 5 bagi 6 itu 0,83. Jadi kita dapat mediannya adalah ini 3, kemudian 3 juga, 0,76. Ya, itu median dari histogram yang ada pada soal nomor 6. Ya, kita coba lanjut soal nomor 7. Soal nomor 7 hitung kuartil bawah. Nah, ini soal 7 kita sudah masuk ke kuartil. Hitung kuartil di bawah dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Nah, sebenarnya untuk kuartil bawah atau kuartil atas itu sama dengan median, yaitu kuartil membagi data menjadi 4 bagian. Untuk rumus kuartil bawah itu kita sebut dengan Q1 juga, yaitu sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas. Kemudian di sini kita tulis 1/4N dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah. Kemudian dibagi frekuensi kuartil bawah. Jadi soalnya sama dengan median, bedanya yang satu median, satu kuartil. Nah, sekarang kita hitung dulu frekuensi kumulatif. Sama dengan median, kita harus menghitung frekuensi kumulatif dulu. Ini 1, kemudian 1 tambah 4, 5. 5 tambah 8, 13. 13 ditambah 14, ini 27. 20 tambah 10, 37. Ditambah 3, yaitu 40. Sama dengan banyak data. Nah, kata kunci untuk Q1 itu adalah 1/4 dikali banyak data, yaitu 40, sama dengan 10. Maka kelas kuartil bawah itu yaitu data kelas yang terletaknya data ke-10. Nah, sekarang kita cari data ke-10 itu ada di mana. Nah, ya kita pilih adalah kelas. Nah, ada di sini ya. Ada di sini. Ini adalah kelas kuartil bawah atau Q1. Karena angka 10 ada di sini. Ya, angka 1, data ke-1 ada di kelas pertama, data ke-2 sampai ke-5 ada pada kelas kedua, data ke-6 sampai ke-13 ada di kelas ketiga. Termasuk di sini adalah data ke-10. Berarti kita bisa hitung tepi bawahnya adalah ini 50 dikurang setengah, yaitu 49,5 ditambah panjang kelasnya, yaitu kita kurang 40 dikurang 30, itu dapat 10. Panjang kelasnya 10. Kemudian 1/4N itu sama dengan tadi sudah kita hitung ya, 10. 10. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Ini kelas Q1 ini berarti frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 5, yaitu kita kurang 5. Kemudian dibagi frekuensi kelas kuartil bawah, yaitu 8. 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
Ya, kita hitung 49,5 ditambah 10, kemudian di sini 5 per 8. Kita hitung 49,5 ditambah, ya ini boleh disederhanakan ya, ini dibagi 2, 5, dibagi 2, 4. Berarti 25 dibagi 4 ya. 25 bagi 4 yaitu 6,25. Jadi jawabannya adalah 57,55. Ya, Q1 sama dengan 55,75. Kita beralih ke soal nomor 8. Nomor 8 soalnya adalah kuartil atas ya. Kita berarti harus mencari, pertama adalah frekuensi kumulatif dulu. Ini 5. Di sini 5 tambah 8 yaitu 13. 13 ditambah 14 yaitu 27. 27 ditambah 10 sama dengan 37. Ditambah 3 sama dengan 40. Kemudian Q3 kita itu untuk menentukan kelas kuartil atas ada 3/4 dikali N. Nah, N-nya adalah 40 ya, berarti 3/4 dikali 40 sama dengan 30. Maka kelas kuartil atas itu adalah terletaknya data ke 30. Berarti kita hitung cari data ke 30 ada di mana? Ya, ada di sini. Sekarang kita masukkan rumus. Q3 sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas, ini 3/4 N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atas dibagi frekuensi kelas kuartil atas. Tepi bawah yaitu kita dapat dari 71 dikurang setengah dikurang 0,5, kita dapat 70,5. Ditambah panjang kelas itu 61 dikurang 56 itu 5. Kemudian ini dapat tadi 30. Frekuensi kumulatif sebelumnya adalah, nah ini kelasnya tadi di sini ya. Maka ini frekuensi kumulatif sebelum yaitu 27. Dibagi frekuensi, kita bagi dengan frekuensi kelas kuartil atas, yaitu 10. Kita hitung 70,5 ditambah 5 dalam kurung ini 3/10. Ini dibagi 5 sederhanakan. 2. Jadi sama dengan 70,5 ditambah 3 bagi 2 itu 1,5 sama dengan 72,0. Ini adalah Q3. Ya, anak-anak, mudah-mudahan materi ini bisa membantu kalian yang sedang akan mempersiapkan untuk ulangan harian atau ulangan tengah semester. Sudah kita bahas 1 sampai 8 soal.
Sekarang kita soal yang terakhir. Nah, ini kuartil ketiga atau kuartil ke atas. Bedanya adalah pada soal ini nilai kuartilnya sudah diinformasikan oleh soal. Pertanyaannya adalah kita mencari nilai X. Nah, caranya sama, kita hitung dulu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya ini adalah 2. Kemudian ini 2 tambah 3, 5. Ini 10. Ini 10 tambah X. Kemudian ini 18 ditambah X. Ini 25 ditambah X. Ini 34 ditambah X. Nah, berarti banyak datanya adalah 34 tambah X. Nah, rumus untuk Q3 yaitu Q3 sama dengan tepi bawah kelas kuartil atas ditambah panjang kelas, kemudian 3/4N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga, frekuensi kelas kuartil ketiga. Nah, kita harus menentukan kelas kuartil ketiga. Nah, kita bisa lihat dari yang diinformasikan oleh soal, yaitu kuartil ketiganya 39,5. Nah, 39,5 itu terletak oh ya, ini di antara kelas terakhir ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, terletak antara kelas di sini nih. Nah, saya akan pilih kelas kuartilnya kelas ini ya, yaitu 39,5 masih mungkin untuk di kelas ini, maka saya pilih ini adalah kelas kuartil Q3. Ya, selanjutnya berarti ini kita hitung 39,5 sama dengan tepi bawahnya berarti 34,5 ditambah panjang kelasnya 5. Kemudian ini adalah berarti 3/4 dikali 34 ditambah X ya. Kemudian dikurang 18 ditambah X. Oh, mepet ya. Kemudian dibagi frekuensi kelas kuartil ketiga, yaitu 7. Ya, biar gampang kita pindah ke sini aja. Ini bisa kita pindahkan ya, 34,5 kita pindah ke ruas kiri, dia jadi 5. Ini jadi 5 ya, kita pindah sini aja 5. Kemudian 5 dalam kurung 3/4 dikali 3/4 ditambah X dikurang 18 ditambah X kurung dibagi 7. Nah, ini biar lebih mudah nih saya tulis, ini boleh saya tulis begini ya. 5 dikali 7/5 ini tahu ya, ini kan pelajaran SMP ya. Nah, itu .
5 dikali 7 per 5. Kemudian ini 3 dikali 34 dibagi 4 itu sama dengan 25,5. Kemudian ini tetap bentuk 3x per 4. Kemudian ini kita keluarkan dari kurung 18. Ini x. Ya, ini sederhanakan jadi 7 ya, 7. Nah, selanjutnya 25,5 kita kurang 18. Itu kita dapat 7,5. Terus ditambah dengan 3x per 4 dikurang x. Ini biar nggak bingung kita kali 4 aja lebih gampang lah ya. Kita kali 4. Ini jadi 28. Kemudian 75,5 kita kali 4 sama dengan 30. Ini kita kali 4, 3x per 4 dikali 4 jadi 3x dikurangi. Ini kita rapikan dulu deh biar nggak ribet. Jadi 30 tadi 30 ditambah ini jadi 3x, ini jadi 4x. Nah, jadi kita dapat kita pindahkan ya. Kita pindahkan 3x dikurang 4x dapat min x. Saya pindahkan ke ruas kiri jadi x sama dengan kemudian 28 pindah ke ruas kanan jadi min, jadi 30 dikurang 28 sama dengan 2. Nah, kita temukan jawabannya adalah x sama dengan 2. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan soal ini cukup membantu kalian. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.